Mungkin Pak Bambang silakan prolog, saya masih persiapkan device saya dulu supaya nanti saya enak ketika membuka data, tidak susah. Saya juga ya. Santai aja Umi Rifah, Oke. santai aja ya. Oh, saya santai. Karena saya next ini tidak tidak ketakutan ya, tidak tutup wajah, tidak dengan nama samaran, dengan nama asli. Teman-teman bisa menemukan data saya di PD Dikti sebagai seorang mahasiswi komunikasi penyiar Islam ya, yang saya juga di bawah naungan MUI, insyaallah mereka mengawasi saya. Maka ini saya sebagai seorang muslimah yang mungkin saja saya tidak mewakili agama Islam, tapi bisa jadi ada yang merasa terwakili. Saya berada di sini untuk membuka dialog lintas agama. Saya harap Pak Bom bisa betul-betul menunjukkan citranya sebagai seorang Kristen, adil, dan juga ya bisa satu-satu kalau bicara. Saya nggak mau debat kusir. Kalau debat kusir nanti saya nggak perlu layani. Mungkin seperti itu Pak Bom. Silakan Pak Bom prolog dulu. Saya akan buka data, saya tutup cam. Silakan, terima kasih prolognya Pak Bom. Oke. Wah, ini penontonnya luar biasa ya. Waduh. Oke, saya sambut dulu ya. Shalom, Wira. Shalom, Pak. Ya, shalom, Raja Debat. Shalom, Pak Bambang. Shalom. Nanti saya bisa minta bantu kah tentang ayat Al-Quran, tentang hadis, tentang Al-Quran tentang Maryam, boleh ya? Saya minta bantu ya. Boleh Pak Bambang. Tentang Isa ya, karena tapi kalau yang lain saya tahu sih, cuma yang karena saya memang akhir-akhir ini saya udah tidak terlalu belajar tentang Al-Quran. Saya sudah fokus pada pengajaran ya. Umi Rifah dari dulu saya diskusi dengan Umi Rifah, biasa itu. Yang saya mau tanya itu case berapa ya, yang itu yang orang Yahudi mau membunuh Maryam karena dituduh berzina itu, makanya dia dibawa ke suatu tempat itu surat berapa ya? Maryam berapa ya? (37) ya. Ya itu sajalah. Kan Pak Bom prolog dulu, nanti saya langsung tanggapi. Karena saya juga masih sibuk ngurusin ini ya, laptop saya lagi nge-charge. Saya izin sebentar mau saya santai aja ya. Umi Rifah setahu saya kan dari dulu biasa kita diskusi. Siap Pak Bom. Dari dulu nggak ada Umi Rifah lapor-lapor, kita kan diskusi nggak menghujat, cuma diskusi aja. Iya, siap Pak Bom. Oke. Silakan, saya masih mendengarkan Pak Bom. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung difokus. Kalau enggak nanti kita langsung ke materi aja Pak Bom. Biar lebih enak, biar ke materi aja fokus. Iya, saya prolog dulu ya. Silakan Pak Bom. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya harus menyampaikan bahwa hari ini Pak Bom sama Umi Rifah ya, kita akan diskusi tentang Yesus versus Isa. Nah, saya sudah 1 bulan ini saya bertanya Isa ini sosok siapa, oke? Dan mumpung Umi Rifah datang, nah ini bagus ini Umi Rifah ini, yang sponsor Umi Rifah silakan. Karena dia dalam Alkitab saya tidak kenal namanya Isa itu, karena Isa tidak pernah disalibkan, Isa diserupakan. Ya, kalau Yesus jelas disalibkan, nubuatan para nabi. Yesus itu akan disalibkan. Yang pertanyaannya ini, saya bingung ini. Ya, 700 tahun kemudian Isa ini dikatakan diserupakan dan tidak disalibkan. Oke? Saya pikir itu saja prolog saya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Oke, ini langsung saya tanggapi kah Pak Bom? Silakan Umi Rifah. Langsung santai aja. Dari dulu kok dan saya santai kok. Iya, ini pertama kita harus Pak Bom harus tahu dulu. Sebelum saya menjelaskan dan menjawab tentang Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Prolog dulu. Enggak, saya langsung silakan, aja poin aja. Pak Bom tahu kan kalau nama aslinya sembahannya Pak Bom itu bukan Yesus. Pak Bom tahu kan itu? Ya. Nama asli. Nah, coba. Itu kan bahasa Indonesia kan? Mantap. Berarti Pak Bom tahu nama aslinya kan bukan Yesus. Dan dalam bahasa Yunani nama dia itu kan juga Iso, bukan Us. Karena Us itu kan adalah tambahan-tambahan karena dialek bahasa Ibrani. Sementara kalau dalam bahasa Syria kan Iso Masaha.
atau Yeshua HaMashiach kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, Yeshua Jadi kalau Mashiach. Pak Bombom bertanya siapa Isa, di Pak Bombom tidak ada Isa, ya wajar. Karena kitab Pak Bombom kan bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani, dan bukan bahasa Arab. Kalau 3 bahasa itu, mereka itu serumpun Pak Bombom. Jadi Pak Bombom harus belajar linguistik tuh. Aku rasa Pak Bombom sudah berilmu lah tentang hal itu ya. Aku memang nggak terlalu fasih atau terlalu ahli dalam linguistik Aramaik, Ibrani, walaupun aku sempat belajar. Tapi yang jelas ketiga bahasa ini memiliki dialek berbeda tapi sama Pak Bombom. Isou, Isa, atau Yeshua. Ya kalau secara linguistik. Maka kalau kita bicara tentang nama, mau tidak mau, Pak Bombom harus menerima bahwa Yesus atau Yesus itu bukan nama asli, tapi itu nama yang diyunanikan. Nama yang diyunanikan. Maka kalau Pak Bombom bertanya lagi, siapakah Isa? Saya akan menjawab dengan beberapa dalil dalam Al-Quran. Sorry, saya buka cam lagi. Ini kalau kelihatan agak gelap di dapur saya nih. Ini saya di dapur karena nggak bisa ngecas di ruang tamu ternyata. Ini yang kelihatan ya? Bisa ya? Oke. Kelihatan, Karena saya Pak. harus ngecasnya di dapur nih. Sorry teman-teman ya, karena di ruang tamu ternyata tidak ada colokannya. Nih, saya akan menjelaskan, akan menjawab dalam Al-Quran siapa Nabi Isa. Pak Bombom bertanya dulu tentang Nabi Isa. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya teman-teman, kita baca pertama-tama dalam surah An-Nisa ayat 171. Oke, saya buka dulu. Nah, surah An-Nisa 171. Saya teman-teman ya, kita di dapur dulu ya. Gak apa-apa dong. Kan bentar lagi lebaran, ya kan? Surah An-Nisa ayat 171 teman-teman. Kita baca. Hai ahli kitab nih, Pak Bombom tolong diperhatikan ayat ini. Ini dalil yang saya bawa. Terlepas dari Pak Bombom percaya atau tidak, bukan itu yang penting. Yang penting saya menjawab menggunakan dalil Al-Quran. Hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, itu hanyalah seorang utusan Allah. Nah itu ya. Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruhnya, maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan 3. Berhentilah itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Maha tinggi dia daripada memiliki anak. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Seluruh umat Islam tidak ada yang berbeda pendapat terkait tentang ayat ini Pak Bombom. Pak Bombom boleh buktikan, ada tidak kami yang berbeda-beda pendapat tentang ayat ini? Bahwa kami di sini menunjukkan, kami percaya dan tidak ada pertentangan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan, bukanlah sembahan, tetapi dia adalah seorang utusan atau rasul. Itu poin penting yang harus dipahami oleh umat Kristiani, ya. Nah, dan jawaban kedua adalah dalam surah At-Tahrim juga ada tentang kelahiran Nabi Isa. Dalam surah Maryam ayat 19, kemudian dalam surah Maryam ayat 28, kemudian Nabi Isa. Pelan-pelan saja Umi, nanti saya cepat catat toh. Sebentar ya, Oke. sorry saudaraku Saya catat. Silakan dicatat Iya, semua iya, dalil semua tentang Nabi Isa. Iya. Bentar Ya. ya. Tadi dalam Nggak surah usah, An-Nisa nggak usah nggak debat, 171. kita diskusi nanti Iya, aja. Oh, kalau gini mas saya lebih senang Pak Bombom. Yo, Karena saya kan- senang loh. Dari dulu Iya. kan saya Umi Rifa kan santai, gak pernah ribut kok. Pak Bombom mau dibikin kopi nggak? Boleh. Tadi surat berapa Umi? Akurat Yang berapa? pertama ada dalam surah An-Nisa ayat 171. Oke, Anissa. Segelap ternyata di dapur aku ya. Terus Kies berapa? Kemudian ada dalam surah Ali Imran ayat 39. Kemudian juga kelahiran Nabi Yahya di situ dikatakan ya. Surah Maryam ayat 19. Kemudian surah Maryam ini tentang ibundanya ya. Nabi Isa Ya. mengajak ke jalan yang lurus. Surah Maryam 36. Dicatat Maryam 36 satu-satu ya. nanti Ya. Pak Bombom silakan tanggapi. Kemudian apa lagi ya? Penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam itu ada dalam surah Al-Imran 59. Kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-17.
dan Nabi Isa adalah hamba. Surah Az-Zukhruf ayat 59. Itu tentang Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dalam Al-Quran Ya. saya. Ya. Nah, sekarang Pak Bambang boleh mempertanyakan ayat-ayat Al-Quran saya. Kadarallahnya saya punya tafsir, beberapa tafsir. Ada tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, dan juga Ibnu Katsir. Iya. Jadi nanti mungkin kalaupun saya mau buka tafsir mungkin agak lama, karena kan saya Nggak harus cari apa-apa, ayatnya di nggak jilid apa-apa. berapa. Nanti saya juga boleh bertanya kan Pak Bambang? Boleh tentang Yesus. boleh. Mantap. Tentang Yesus ya, oke. Nah, siap. Ini giliran Pak Bambang menanggapi kembali, kemudian mungkin bertanya satu kali lagi, habis itu saya tanggapi lagi, habis itu mungkin saya akan bertanya ke Pak Bambang. Silakan. Oke, makasih ya Umi Rifa ya. Siap. Saya begini Umi Rifa. Al-Quran ini kan kitab penyempurna ya di dalam surat surat Al-Baqarah 5 ya. Betul nggak, Surah Umi Rifa? Al-Baqarah. Ayat 5 ya, saya pernah baca. Al-Baqarah. Bentar. Ya. Nggak, saya buka dulu ya. Surah Al-Baqarah ayat 5. Ya, Al-Baqarah, ntar ya Umi Rifa ya. Di sini surah Al-Baqarah ayat kelima itu bunyinya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika 4, 5 humul atau 7 ya? muflihun. Yang mana? penyempurna itu kita berapa ya? Saya lupa lagi. Mungkin maksudnya bukan penyempurna kali Pak Bambang, salah itu. Orang Kristen banyak yang salah. Al-Qur'an itu membenarkan Pak Bambang, bukan Iya, pembenar itu di kitab penyempurna. surat berapa itu? Kalau itu dalam surah Ali Imran maksudnya mungkin dalam surah ayat ketiga atau keempat kalau nggak salah. Karena tidak ada Ali Imran, istilahnya. Setahu saya ya, bukan penyempurna. Karena kalau Al-Quran itu penyempurna, apakah iya kitabnya Nabi Isa dan Nabi Musa itu tidak sempurna? Al-Quran itu membenarkan. Ya musaddiqul lima, musaddiqul Saya lima pernah baina baca yadayhi. itu. Oke lah, pokoknya kan kitab pembenar itu ya. Bukan, Kitab pembenar, bukan. jangan diganti-ganti, bukan kitab pembenar. Membenarkan. Nah, Ya, kitab membenarkan. Oke, ada di surat Mantap, berapa Pak kemarin saya Bambang. lupa itu. Aduh, Ya itu dalam surah Ali Imran. Ali Imran. Ayat Ali 5 Imran. kan atau 7? Antara itu Pak Bambang mau yang mana nih? Saya bukakan di sini nih surah Ali Imran nih. Kita buka aja nggak apa-apa. Di Saya bantu Pak Bambang deh. Al-Maidah 48 Pak Bambang. Al-Maidah boleh. Bentar Kita ya. buka teman-teman ya, ayat ke-48. Kemarin ada yang masuk kasih tahu saya, tapi saya lupa ya, Oke. saya tidak catat. Saya bacakan Pak Bambang ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan sebenarnya, membenarkan. Tuh, Pak Bambang, membenarkan Pak Bambang. Musaddiqul lima itu membenarkan. Dan bisa saya jelaskan tentang diksi membenarkan ini biar Pak Bambang nggak salah kaprah mulu ya. Kayaknya udah bertahun-tahun tetap salah kaprah takutnya. Tapi jangan diulangi kesalahpahamannya kalau sudah jelasin ya. Pembenar kitab Boleh. sebelumnya ya. Ya oke. Bukan pembenar, membenarkan. Ini beda loh, diksinya hati-hati loh. Dibenarkan, dia membenarkan, pembenar. Itu kita kan tahu kan ada Nah, imbuhan. kemarin saya udah baca di surat 1 loh. Surat berapa nih ya? Surat Al-Baqarah kayaknya. Ya, Pak Bambang nanti jadwalin dong saya dengan Edis, dengan Sofiatul gitu. Pak Bambang menjadi moderator, saya naik ke sini gitu. Nanti Boleh, Pak boleh, Bambang- boleh. Ya, kabarkan sama Sofiatul, saya tantang dia membahas tentang transmisi kitab suci ya. Kalau sama Edis, dia ngebahas tentang Yesus juga boleh, tentang Nabi Muhammad juga boleh. Boleh. Pokoknya hatuha Pak Bambang, saya maunya hatuha. Kalau keroyokan sebenarnya saya mau sih dengan catatan ngomongnya gantian. Iya, Lima iya, Kristen satu saya juga santai siap, nggak lah, apa-apa. kayak macam saya dan Umi kan santai, beginilah. Iya, kalau saya udah biasa Pak Bambang. Oh ya, tapi kalau ada Edi sama Sofiatul pastikan mereka nggak tantrum ya, maksudnya tenangkan jiwa mereka, hadapi kayaknya. ya, ya, Jangan Biar gitu lah, nggak- Umi lah. nggak lah ya. Kalau di channel Iya, saya kan, itu saya kan santai aja lah. Iya, pokoknya Pak Bambang, saya percaya sama Pak Bambang berarti ya, Pak Bambang nggak akan pernah membiarkan teman-teman Kristen Pak Bambang itu merusak suasana diskusi ya. Iya, saya orangnya santai dan Umi Rifa kalian dulu saya orangnya santai. Iya. Aja. Nanti Iya. yang nilai netizen, bukan kita yang nilai. Iya, siap. Cuma kadang kan nggak mau terganggu diskusinya Oke, kita. begini, Om Oke, Rifa. siap. Iya, Pak Bambang. Al-Quran ini kan dibilang dia menjelaskan segala sesuatu, ya. Beda lagi. Tadi membenarkan, sekarang pindah ke menjelaskan. Yang mana? Enggak, Yang mana? maksudnya Mau kan dibahas begini. ini? Yang mana? Kan Al-Quran ini kan contoh di surat Yusuf ya. Nih saya ada baca surat Yusuf. Yang tadi nggak jadi Pak Bambang. Enggak, Al-Quran Oh, itu kan oke, nggak jadi. membenarkan kitab sebelumnya kan.
Iya, itu Nah, membenarkan. ada Beda saya dapat ayatnya tapi saya menjelaskan dengan lupa. Saya membenarkan. lupa Pak Bomo Al-Baqarah yang mana berapa. nih? Menjelaskan segala sesuatu Ini atau kan kita bicara membenarkan? tentang Isa. Saya baca Nah, surat itu. 16. Surat 16 ayat 89 ini, ya kan? Iya Pak Bom Bom. Wira tolong buka Wira, Dek. Sebentar ya. Siap. Oke, kita baca dulu ya, ntar ya. Yang di bawah tap-tap layar dong ya, umat Kristen yang di bawah Iya, ya. tolong bantu tap-tap layar dong. Bantu tap-tap layar Pak Bom Bom biar runnya Pak Surah. Bom Bom ini nggak rungkat ya. Oke, ini surat 16 ayat 89 ya. 89. Ya. Teman-teman bantu dukungan ya, supaya jangan kita kena ban ini. Iya, TikTok ini ajang bisnis ini. Jadi kita Iya, bahaya Pak kalau nggak ada Bambang. dukungan. Kalau bisa kasih singa-singanya kayak Umi Rifa ya teman-teman Islam. Saya jangan singa kawan. Saya cukup teman-teman Kasih apa paus. namanya? Apa Bom Bom bisa aja. Nah, Pak Bom Bom. Kalau saya ditransfer aja, udah nggak usah di-giveaway deh, ditransfer aja. Iya. Tidak menahan aja ya. Ngapain yang Betul. give-givean susah? Oke. Ya. Ayo Oke, silakan. di sini Umi Rifa. Mm-mm. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Enggak. Surah An-Nahl berapa itu? Surah An-Nahl 16, surat ayat 16 89. An-Nahl ayat 16. Baik, kita lihat ya. 89, Bu. An-Nahl 89. An-Nahl. Ya, 89. An-Nahl 89. Baik, sebentar. Oke, saya buka di sini. Oke, An-Nahl ayat 18. Coba saya lihat. Oke. An-Nahl 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin. Oke, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi dari diri mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka, dan kami turunkan kepadamu kitab Taurat sebagai penjelasan bagi segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Apa pertanyaannya Pak Bomom terkait Isa? Karena kita tadi katanya Oke. bahas Isa. Silakan. Di sini kan tertulis Yang mana tuh? Nabi Muhammad di sini menjadi saksi mereka. Mereka ini kan nabi-nabi sebelumnya kan, termasuk Nabi Isa kan, betul? Coba saya bacakan lagi Pak Bom Bom ya, biar Pak Bom tidak salah kaprah dan tidak salah paham. Yang pertama, Al-Quran itu kami memahaminya dengan menggunakan bagaimana ulama-ulama kami telah mempelajarinya, dan kami tidak boleh bersandar kepada terjemahan, bahaya. Di sini kita baca, dan kami telah turunkan kepada, bentar ya, mana? Tadi ayat ke-48 ya? Mana tadi tuh, kok saya salah nih? Iya 48 ya? 48 benar? An-Nahl 48? 489. Salah aku ya. Oh ini nih. An-Nahl 89. Oke, dan ingatlah akan hari. Oke, sebentar, saya buka dulu. Bentar. Kita baca. Bentar ya Pak Bomom, yang sabar Pak Bomom ya, karena kita saya tuh punya kitab PDF asli, tafsir, jadi saya nggak bisa buru-buru. Karena kan pertanyaan Pak Bomom random. Tapi kalau pertanyaan saya nanti simple aja Pak Bomom, nggak akan ribet-ribet nanti. Oke, kita baca di sini. Bentar ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa Pak Bomom? Nah, di sini kan tertulis, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Cuma saya lari ke sini, saya mau Satu-satu menjelaskan. aja. Iya. Karena kan di sini ada tertulis begini Umi Rifa. Muhammad menjadi saksi atas mereka. Mereka di sini kan jelas nabi-nabi sebelum Isa kan, sebelum Nabi Muhammad kan. Nah, kemudian kami turunkan kitab Al-Qur'an kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaannya? Petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang muslim. Ya, Pertanyaan pertanyaannya. saya ada dalam surat An-Nisa 157. Coba Wira surat An-Nisa Silakan. 57. Pertanyaan saya sini. Berarti yang tadi nggak jadi ya?
saya bingung nih Pak Bom itu udah 2 kali lompat nih. Bukan Oh, begini iya Umi. iya iya, oke. Al-Quran kan menjelaskan bahwa Alkitab suci Al-Quran kan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan. Makanya, iya, membenarkan kitab sebelum-sebelumnya. Ya. Makanya kan Pertanyaannya? pertanyaan saya di sini. Nah, di sini. Mhm. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, Pertanyaannya? kalau pembenar sebelumnya kan di sini tertulis begini, Umi Rifa ya. Mm-mm. Kami menghukum pula mereka Mm-mm. karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah metong. Saya minta maaf saya ganti Bu ya, karena nanti kita kena ban ya. Oke, nggak apa-apa. Telah metong Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak kasih metong ini. Oke. Dan tidak pula menyalibnya. Tunggu, bentar, Pak. Tadi Anahal tadi nggak jadi berarti. Saya pindah ke Anissa nih. Oh, jadi pertanyaannya Anissa. Oke. Ntar saya Bukan, ganti maksudnya kan Al-Quran itu kan kita harus memahami bahwa Al-Quran itu kan kitab pembenar kitab-kitab sebelumnya. Dan membenarkan, ya. Iya, membenarkan kitab sebelumnya. Ini Anissa berapa? Ini Anissa berapa sih? Anissa 157. 157. Bentar, saya harus buka dalilnya dong Pak Bom. Jadi tadi saya tuh lompat-lompat jadinya. Oke, sekarang yang ini ternyata pertanyaannya. Baik, saya baca. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah menghabisi Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi ada yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang Isa itu benar-benar dalam keraguan tentang Isa. Mereka itu tidak mempunyai. Silakan pertanyaannya Pak Bom. Silakan. Oke, kenapa saya mengatakan Yesus dan Isa berbeda? Ada 2 hal. Yang pertama, Apa itu? Yang pertama itu kan Isa ini kan punya mama bernama Maryam. Maryam ini kan diusir oleh orang-orang Yahudi karena dia dituduh berzina. Betul kan Umi kan? Dituduh berzina sehingga dia dilarikan ke bagian timur. Saya nggak tahu menurut Al-Quran ya. Kemudian Maryam itu melahirkan. Nah, itu pertanyaan saya di situ ada. Tapi saya nggak mau tanya dulu. Saya bertanya yang di surat Anisa ini. Nah, kita tahu bahwa dalam Injil, saya kenapa mengatakan berbeda? Karena di Injil kami, Yesus itu kan orang Yahudi itu ada punya hukum Taurat. Dan orang Yahudi itu mereka punya sidang mahkamah agama. Makanya Yesus dibawa ke mahkamah agama sehingga dia disidang oleh orang-orang Yahudi, ya. Disidang oleh orang Yahudi karena ini masalah nyawa, mata gigi ganti gigi. Siap, jadi harus disidang. Pertanyaannya. Ya, santai aja Bu Mirifa. Udah gak sabar soalnya pengen jawab. Pertanyaan saya begini, Bu. Iya, siap. Di sini sangat jelaskan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Isa Al-Masih dari orang. Iya. Oh iya, sebentar loh Mi. Oke. Sabar dong. Nah, Isa Al-Masih ini diselamatkan oleh Allah. Sehingga Isa Al-Masih ini tidak disalibkan tapi diserupakan. Di sini jelas mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mau membunuh Isa Al-Masih, oke? Karena saya nggak tahu apa, tapi di sini saya cuma baca Isa Al-Masih ini mau dibunuh ya, dikasih metong sama orang Yahudi. Pertanyaan saya satu, Bu Umi, cuma satu saja ini dulu, sebelum ini yang lain ya. Pertanyaan saya, kesalahan apa yang Isa lakukan? Umi dengar ini. Kesalahan apa yang Isa lakukan sehingga menyalahi hukum Taurat yang terjadi kepada orang Yahudi sampai orang Yahudi mau berusaha menyalibkan dan membunuh Isa Al-Masih sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Isa Al-Masih. Kesalahan apa? Kalau di Injil kami paham. Tapi kesalahan apa yang dilakukan oleh Isa? Silakan tunjukkan data dan dalilnya. Silakan Umi. Oke. Sebentar. Saya kasih data Pak Bom. Saya buka data dulu. Bentar ya. Saya lihatkan datanya dulu nih. Bentar. Saya jawab dulu setelah itu baru saya kasih data ya. Ya, Sama. Itu ada jadi tunjukkan apa ya, Bro? Ale. Itu apa ya? Data apa ya? Oh, ini Pak data nanti soal ketika disebutkan Isa itu hanya utusan,
ternyata fungsi daripada Isa ini setara dengan sesembahan mereka yang mungkin nanti coba apakah adakah Iya, iya, penolakan iya. itu gitu. Oke, nanti kita ini yang gampang dah santai lah. Oke, ini ada ayatnya nih. Al-Maidah ayat 59 nih ya. Saya jawab pakai Al-Maidah 59. Oke. Oke, Al-Maidah. Al-Maidah. Oke, ini dia. Saya jawab dulu sebentar baru saya kasih. Saya kasih data dulu baru saya jawab. Gitu metode saya. Iya, betul. Oke. Pertama, Pak Bom. Pak Bom harus paham dalam surah Al-Maidah di sini dikatakan mengatakan, "Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedangkan kebanyakan di antara kamu benar-benar orang yang fasik." Pak Bom, nabi-nabi itu dibunuh bukan karena kesalahannya, Pak Bom. Kalau nabi-nabi dihabisi karena kesalahannya, maka nabi-nabi itu bukan orang benar. Nabi-nabi itu dianggap salah sama orang Yahudi karena mereka fasik. Dalam surah Al-Maidah ini, mereka marah kepada para nabi-nabi, baik Nabi Isa dan Nabi Muhammad, karena mereka menganggap orang-orang yang menyebarkan sesuatu yang tidak mereka inginkan itu adalah orang-orang fasik. Karena mereka sebenarnya orang-orang fasik. Jadi tidak ada kesalahan para nabi, tapi mereka adalah orang-orang benar. Justru di sinilah bentuk kefasikan orang-orang yang ingin membunuh Yesus atau membunuh Nabi Isa, dialah yang salah. Dan orang-orang yang menikmati kematian Nabi Isa dan kematian Yesus justru itu lebih iblis daripada iblis. Karena apa? Setahu saya dalam kitab Pak Bom, Yesus berkata, orang yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya iblis. Maka yang menikmati kematian Yesus dan Nabi Isa itu lebih iblis daripada iblis. Nah, jadi tidak ada kesalahan para nabi, Pak Bom. Emang orang Yahudi aja emang kejahatan, emang mereka tuh jahat, emang mereka itu fasik, emang mereka itu dengki, mereka tuh nggak suka nabi-nabi yang mereka kan tuduh Nabi Isa itu kan hasil dari perjonian, dan mereka menuduh bahwa bahkan di kitab Pak Bom sendiri dikatakan ODGJ, dikatakan dari Baalzebul, emang mereka aja jahat. Mereka bilang Nabi Yesus itu sebagai penghujat Tuhan. Emang mereka menuduh, suka kali menuduh-nuduh. Jadi orang-orang yang suka nuduh-nuduh, mengatakan ini sesat, ini bidat, padahal tidak bisa membuktikan. Mereka itu dari syaitan, Pak Bom. Memang penjahat, makanya pantas mereka itu masuk neraka jahanam. Dan jangankan mereka, bahkan yang bersuka cita, berbahagia dengan kematian Nabi Isa, yang konon katanya Nabi Isa padahal bukan, itu jauh lebih bejat ketimbang orang-orang yang menginginkan kematiannya Nabi Yesus atau Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Jadi begini Pak Bom, bukan nabi salah, karena memang nabi-nabi itu nggak salah, mereka maksum ya, kecuali di kitabnya Pak Bom tuh nabi-nabi kelakuannya kayak bejaat semua ya kan. Beda kalau kami tidak memahami seperti itu, makanya kami nggak percaya kitab Pak Bom. Kami menganggap kitab Pak Bom itu kita bercampur dengan fitnah-fitnahan kepada para nabi. Karena para nabi zaman dulu emang difitnah mulu. Kan Yesus sendiri mengatakan kalau nabi-nabi itu orang-orang Yahudi itu suka menghabisi nyawa para nabi kan Pak Bom. Makanya mereka itu dikatakan ular beludak. Jadi mereka itu terfitnah rata-rata. Orang-orang soleh itu rata-rata emang terfitnah Pak Bom. Makanya kami tidak percaya nabi-nabi itu bersalah. Tapi dituduh bersalah dan dinikmati fitnahan itu oleh orang-orang yang menganggap dia betul-betul meningsoy dan terkutuk di tiang salib. Nauzubillahi min zalik. Mungkin seperti itu Pak Bambang jawaban saya. Dan sekarang Pak Bambang mau menanggapi penjelasan saya, habis itu saya bertanya. Bergantian kita kan. Silakan. Begini. Oke, Umi Rifa ya, saya tanggapi ya. Oh, ini Pak Bambang pakai akun Mega ini ya? Iya, saya bicara supaya jangan feedback. Aduh. Pak Bambam, saya boleh ganti akun besar aku nanti ke band. Aku boleh pakai akun kecil nggak? Boleh kan naik Umi Rifa. Oke, aku turun ya. Aku akun kecil. Oke, sebentar aku pakai akun kecil dulu. Soalnya akun besar nih Pak Bambam. Kasih naik dulu, baru ini turun supaya saya tahu. Iya, oke. Enggak, aku handphone yang satu lagi record, yang ini aja yang naik ya. Aku turun terus naik lagi. Aman dong. Aku nggak akan lari. Masa aku kabur dari Pak Bambam yang imut ini? Pak Bumbu yang masa Pak Bumbu selucu ini aku tinggalin. Oke, aku turun dulu. Ih, udah rame banget yang nonton. Aku takut dibanin sama teman-teman Pak Bom soalnya. Ya, Pak Bom boleh nggak nanti saya masuk sedikit-sedikit ya? Boleh. Kan udah mulai masuk juga Rana sedikit-sedikit. Iya, dia sudah Umi sudah. Tapi memang Umi dulu begitu, saya dan Umi. Karena saya ada punya batasan toh. Saya kan di sini cuma menginjil saja.
Kalau bagian apanya biar saya. Iya, nanti diskusi santai aja ya bro ya. Iya. Nanti kalian tanya Alkitab saya yang ini. Wah ini saya Puadik ada nih. Dia minta naik ini. Saya nggak bisa tolak saya Puadik saat ini. Saya diizinkan nggak diskusi Pak Bombong. Salam JP. Ya yang penting satu aja adekku yang ganteng. Aturan ya santai, nanti ikannya lepas ya karena di sini saya hormati Umi Rifa ya, sopan, kita diskusi santai ya, bukan berdebat, ini diskusi. Oke? Siaplah kalau begitu Pak Oke, Bombong. mantap. Ya, Siap Balawi. saya di sini kan hamba Tuhan, saya harus memberikan contoh yang baik kepada umat Islam toh. Di sini. Bila Pokoknya perlu Bu nanti. Sofia ada juga boleh ya. Iya. Naikin Aduh. Sofiatul dong Pak Bom kalau Iya bisa. ya, aku lagi teman-teman kalau di Ibu Sofiatul bilang datang ke sini ya. Gak apa-apa, Umi Rifa ini percaya sama Aku Pak mau Bom bahas karena tahu saya hamba iya. Tuhan. Ya, karena makanya dia berani naik sini. Dia ingin sekali diskusi santai. Teman-teman Islam kalau di kampus kasih ya sama Umi Rifa ya. Temanku dia. Nggak usah Kasih sama dia, ditransfer. bantu. Ditransfer Kasih teman-teman. Ditransfer aja. Jangan koin, transfer Ya. aja ngapain ya? Iya 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 iya. Jangan. Oke, Nah. jadi Kenapa? Kita lanjut Nggak ya, usah. Umi Kenapa Rifa nggak ya. usah? Saya betul-betul ingin ngobrol. Oke, Pak Bomong silakan tanggapi. Ya. Habis itu saya bertanya ya. Saya bertanya sama Pak boleh, Bomong. boleh. Seperti biasa lah kita diskusi. Begini Umi Rifa, kan Oke. tertulis di sini Al-Quran ini sudah tertulis secara rapi dalam surat Hud ya. Hud 11 ayat 1 ya. Tersusun rapi dan menjelaskan segala sesuatu dalam surat 16 ayat 89. Kita tahu bahwa zaman Yesus, ini bukan Isa ya. Kalau zaman Isa mungkin, tapi kalau Isa mau samakan dengan Yesus bagi saya berbeda. Kenapa? Karena di zaman Yesus itu ya, mereka itu hidup ada pemerintahan yang berkuasa. Itu sejarah bangsa Romawi. Dan orang Yahudi itu berpatokan pada 10 hukum Taurat. Jadi mereka punya sidang agama ya, sehingga mereka melakukan tuduhan harus melanggar hukum Taurat dalam Misfot 613 Misfot ya. Nah, jadi kalau Yesus mau dihukum, mereka harus bawa ke sidang agama. Setelah itu mereka serahkan ke zamannya Pontius Pilatus karena Roma pada waktu itu mereka menguasai Israel. Jadi tidak bisa melakukan hal-hal demikian karena Roma yang berkuasa. Makanya apapun masalah hukum itu harus bawa ke sidang Romawi waktu itu menguasai Pontius Pilatus. Nah, tadi Umi Rifa menjelaskan bahwa orang Yahudi begitu jahat sehingga mereka mau. Nah, bagi saya kita kan tahu kan, kalau namanya ada hukum, mau melakukan apalagi pembunuhan, ya, itu pasti Umi Rifa minta maaf ya, itu pasti ada hukum, ada ikut aturan, apalagi namanya bangsa Romawi. Dalam hukum Taurat juga mata ganti mata, gigi gigi. Tidak bisa membunuh, jangan membunuh. Makanya orang Yahudi menyerahkan Yesus itu kepada Pontius Pilatus karena mereka tidak mau dituduh sebagai pembunuh. Karena itu adalah nubuatan dalam kitab Yeremia. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi Umi belum menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Isa. Umi jawab, orang Yahudi mau bunuh. Berarti orang Yahudi ini asal mau membunuh. Orang tidak berbuat salah, cuma dibilang dia seorang nabi, langsung mau dibunuh. Itu pasti ada kesalahan. Kalau di Kristen, sebentar Umi sayangku. Ya. Siap, Kalau Pak di Bomong Kristen, ya, di Kristen itu Yesus itu dihukum gantung, dihukum salib karena dia mengaku atau menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Karena itu sudah menyalahi dalam hukum Taurat. Sehingga orang Yahudi menyalahkan Yesus sehingga mereka menyalibkan Yesus. Itu ada tertulis dalam Yohanes 18. Wira tolong buka ya, Wira, kita buka ya. Itu dalam sidang di hadapan Pilatus ya, orang Romawi, orang Yahudi membawa orang Yahudi membawa Yesus itu ke Pontius Pilatus, ayat Yohanes 18 ayat 28. Karena ini masa pemerintahan, ini sejarah. Sejarahnya tidak bisa dirubah ya, sejarahnya ya. Nah, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas
ke gedung pengadilan. Jelas ini ada Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Ini sudah bukti sejarah. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus, ayat selanjutnya, ayat 29. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat. Nah, orang Yahudi mengatakan Yesus penjahat. Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu, karena pada waktu itu berkuasa orang Romawi. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, ini dalam hukum Taurat, Bu Mirifa ya. Demikian hendaklah supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Ayat 34. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, ayat 38. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, dan akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, di sini sangat jelas Umi Rifa, Yesus itu dibawa ke pengadilan. Karena Yesus mengaku pada waktu orang Yahudi. Coba saya kasih singkat aja. Ini kan ceritanya kan, ini kan ada dia menyambung. Coba Markus 14 sudah. Markus 14 ayat yang ke 60 ya kayaknya. Coba 60 selanjutnya. Kita lihat ya, apa yang Yesus katakan. Nah ini, imam-imam ya orang Yahudi, Umi. Maka imam-imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini? Terhadap engkau, saksi ini orang Yahudi. Tetapi ia tetap diam, tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita pergi saksi lagi? Kita perlu saksi lagi. Kamu sudah mendengar hujatnya. Nah, ayat 64. Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi di sini dalam iman kita orang Kristen, Umi Rifa, Yesus harus dihukum mati. Karena itu yang tertulis dalam Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bagi yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Karena Yesus mengatakan dia anak Allah dalam Yohanes 10 ayat 36. Jadi Umi Rifa, jadi saya pikir jelas bahwa Yesus dan Isa berbeda, karena keterangan Umi Rifa bahwa Isa itu dibunuh karena kemauan orang Yahudi. Orang Yahudi versi Al-Quran. Sedangkan dalam Alkitab didukung oleh sejarah bahwa Isa itu, ya Yesus itu dibunuh karena dia mengaku sebagai anak Allah dan dia disidang. Karena kita tidak boleh tinggalkan, hukum itu berlaku. Karena hukum Taurat itu yang menyamakan dirinya dengan Allah sesuai dalam Imamat 26 ayat 24 ayat 16, itu Yesus orang itu harus dihukum metong. Nah, jadi begitu Umi Rifa. Jadi Yesus menyamakan dirinya sebagai anak Allah atau Mesias itu. Makanya orang Yahudi. Jadi pertanyaan saya, tidak mungkin orang Yahudi melakukan pembunuhan zamannya Romawi, sejarah tidak ada pengakuan, jadi kesalahan tidak ada. Oh, ini berarti main asal-asal kasih metong. Nah, itu Umi Rifa. Silakan Umi Rifa. Oke, saya tanggapi dengan waktu yang sama. Pak Bambang cukup lama berbicara. Ya, silakan, jangan dipotong sama sekali ya. Oke, siap. Oke, siap. Teman-teman perhatikan, yang Muslim perhatikan dengan sangat. Artinya Pak Bambang mengakui bahwa Yesus adalah orang yang bersalah ya.
Teman-teman perhatikan, betul ternyata kita selama ini telah menduga bahwa orang Kristen ini mensupport Om Irifa, tuduhan orang sebentar, Om Yahudi. Irifa. Om Irifa, Oke. bukan Yesus bersalah, dia Terus melakukan. gimana dong? Sebentar, Katanya Om dia Irifa, bersalah, jangan makanya dipending. dihukum. Oh. Yesus Ya saya itu, bingung kan Pak Bom yang bilang. Yesus itu, saya tanya kesalahan Isa. Yesus itu mengaku, bukan Dia kan kesalahan. bersalah, Yesus kan? itu, sebentar. Dia Yesus bersalah. itu mengaku sebagai anak Allah. Untuk itu Yahudi mengatakan bahwa di depan Oke. Pontius Pilatus, Yesus bersalah. Makanya tadi jangan dipotong. Mengaku, Nanti waktu ya, sebentar, waktu nanti Pak Bom Umi saya bicara nggak saya potong sama mengaku, sekali. Yaudah deh. ya, mengaku sebagai anak Allah. Orang karena di situ kan Umi harus sudah dengar ya. Oke, lanjut, silakan Umi Rifa. Makanya jangan dipotong, nanti kalau udah selesai. Kan saya yang bilang, kan Pak Bom sendiri mengakui. Saya udah bilang Nabi Isa tidak bersalah. Pak Bom bilang kalau di kami Yesus itu memang bersalah karena mengaku sebagai anak Tuhan, kan gitu. Ya udah, berarti orang Kristen membenarkan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus bahwa Yesus penghujat Tuhan. Kalian memvalidasi itu. Kalian Loh gimana sih ini? Umi Kan kalian Rifa ini percaya kalau dia- jangan framing dong, Umi Rifa. Nggak, tunggu. Orang Yahudi menuduh dia menghujat Tuhan kan? Dan kalian percaya kan Saya dengan orang Yahudi? bilang kalau Gimana nih, ini saya Ibu bingung Umi nih. Rifa fokus dong. Santai Umi Rifa. Yaudah, Orang ya. Yahudi Lagi deh, ngomong sekali lagi deh. gini. Yesus mengaku sebagai anak Allah, bukan Yesus membuat kesalahan. Orang Yahudi yang menuduh Tapi salah kan dalam Yesus. Taurat itu? Dalam Taurat kan itu kesalahan kan? Dengar dulu. Udah, Orang saya dengar Yahudi itu yang mengatakan bahwa Yesus salah karena menyamakan dirinya Hah. dengan Allah. Bukan Yesus mengaku Kenapa salah. menurut orang Yahudi salah? Kenapa kata orang Ya Yahudi itu menurut salah? Yahudi kan Yesus itu salah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sudah intinya. Makanya Pilatus yaudah. itu, ya silakan lanjut. Berarti orang Kristen percaya tuduhan orang Yahudi yang mengatakan Yesus salah. Bener kan? Kan bener saya berarti. Kan menurut orang Kristen Yesus memang harus mengaku sebagai anak Allah. Tapi orang Yahudi kan mengatakan itu menyalahi hukum Taurat. Artinya orang Kristen mensupport tuduhan orang Yahudi kepada Yesus. Dan lucunya Pak Bombo mempertanyakan kepada saya kesalahan Nabi saya. Ya Nabi saya nggak ada salah, makanya diselamatkan sama Allah. Kan dia nggak metong. Nah, kenapa orang-orang Yahudi ingin membunuh? Karena dibilang sama saya tadi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kalian adalah yang menghabisi nyawa para nabi-nabi. Kalian ular beludak. Emang mereka emang durjana Pak Bom ya. Yang durjana itu yang menikmati kematian Yesus sih, yang lebih durjana nih. Pak Bom lihat deh, saya juga baca kitab Pak Bom. Besarkan saya dong, biar saya tunjukin data. Saya nggak tahu Pak Bom ini bicara apa ya. Karena setahu saya nih datanya Pak Bom nih. Pak Bom melihat nih Pilatus bilang apa? Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia tuh. Nih, kenapa Pilatus menghabisi? Ya karena desakan orang Yahudi. Nih, Pilatus bingung kesalahan ya Paulus tuh kesalahan Yesus. Yesus tuh bukan bersalah, bukan orang yang salah. Nah, tetapi oleh hasutan Pak Bom memang biadab nih orang-orang nih. Oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus yang dihabisi nyawanya. Memang si Pilatus ini mengikuti perintah orang-orang Yahudi, hasutan, dan orang Kristen percaya dengan tuduhan orang Yahudi. Ngeri sekali bukan? Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan? Tuh Pilatus nanyain. Emang di kitab Pak Bom dituliskan Pilatus ini asal-asalan. Kata mereka Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Diminta lagi sama orang Yahudi. Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Tuh, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Si Pilatus saja nggak tahu kesalahannya Tuhan Pak Bom. Kalian kan umat Kristen kan mengklaim dia itu salah seperti yang dikatakan Yahudi. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya. Lepas tangan Pilatus di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Si Pilatus aja nggak mau tanggung jawab. Itu urusan kalian katanya. Artinya memang si Pilatus ini asal-asalan Pak Bom. Seenak udelnya aja. Kenapa? Dia nih udah mulai kacau, orang Yahudi udah ngamuk-ngamuk dan marah-marah nih. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah lalu dibebaskanlah si Barabas. Jadi di kitabnya Pak Bom sendiri memang si Pilatus itu sudah tidak tahu kesalahan Yesus. Tapi si Pilatus mengikuti permintaan dari orang-orang Yahudi. Nah giliran orang Yahudi nuduh dia itu adalah penghujat Tuhan, orang Kristen membenarkan. Ya nggak masalah sih, bukan urusan kita. Nah jangan paksa saya harus mengakui bahwa nabi-nabi saya bersalah, enggak lah.
Nabi-nabi kami tidak bersalah kok. Nabi-nabi kami itu dituduh, difitnah, dan mereka selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kan juga nabi. Nah, terima kasih pertanyaan Pak Bom. Karena kita tadi membahas tentang Yesus dan Isa, sekarang gantian dong saya bertanya ke Pak Bom. Saya Persiapkan tanggapi data dulu, Pak Bom. Umi Rifa. Saya tanggapi dulu, habis itu baru Oke, tanya. berapa kali nih nanggapin nih? Oh, Enggak, terakhir soalnya tanggapan Umi ini. Rifa udah tidak menjawab pertanyaan saya, tapi biarlah netizen yang inilah. Kan saya jawab tidak bersalah. Kan sudah saya jawab tidak ada kesalahan. Umi Apa? Rifa udah Pertanyaannya pelintir. apa? Jadi Apa begini, Umi, pertanyaannya? pertanyaan saya, kesalahan apa yang Isa lakukan sehingga dia Tidak dihukum mati? ada. Oke, tidak Kan saya ada. bilang tidak salah. Berarti Kan pada jawaban waktu itu tidak ada hukumnya. Pada waktu itu tidak ada hukum Romawi yang Ada. berlaku ya. Ini kan di kitab. Loh, Kenapa Pak, ngambil dari ini kan Alkitab, si- Umi Rifa? Di Al-Quran kan loh. ini sejarah kata Pak Bom. Di Al-Quran Al-Quran nggak dijelasin lah. menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan Jangan apa ambil- yang Allah sebentar, kehendaki Umi, bukan. sebentar, Pak Umi, Bom, Umi. bentar. Pak Bom yang pelintir nih. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang diinginkan Allah, bukan yang Pak Bom inginkan. Pak Bom bisa Ah. saya masuk sedikit Pak Bom sebentar aja? Jangan dulu, saya sama Pak Bom. Jangan enggak. dulu, saya sama Sebentar Pak aja Bom. kok, sebentar aja. Pak Kan Bom jangan sama gitu. toh. Saya sama Pak Bom Enggak, dulu. saya dengan Umi Rifa Beda. sebentar ya. Nanti. Ih, sebentar. kau jangan gitu. 2 Sama menit Pak aja Pak Bom Bom. dulu udah janji 2 dari menit tadi. aja Pak Bom. Ih, Saya kok minta nggak 2 menit sabaran saja. sih, Sebentar aja. Si Raja debat ini Ah, loh. sebentar aja, Pengen sebentar aja. aja, Pak. Kau pikir Pak Bom nggak bisa Sebentar menjawab? aja Kau Ripa, merendahkan sebentar Pak aja Bom loh. Ripa. Udahlah, Kau merendahkan Pak jangan Bom loh, macam anak seolah-olah kecil Pak Bom lah. nggak bisa Katanya mau jawab. diskusi baik-baik toh. Bukan, aku sama Ya Pak gantian Bom, dong. kau Kami yang semua kan kejam. Kristen satu-satu ngomong Ya udah toh. deh Pak Bom, terserah deh biar Ya ketahuan toh? deh kalau Oke, Pak Bom misalkan saya ternyata sebentar kayak Pak Bom. gitu. Nggak sampai saya rasa 2 menit. Bukan, oke ya? Umi Rifa udah framing sebentar. Iya. Gini Umi Rifa nggak mengerti. Yang mana framingnya Pak Bom? Oke, Framingnya yang saya Pak, jawab saya ya. dipesankan Bom yang aja bilang. lah. Ripa jangan macam anak kecil toh. Mau diskusi Ya kita baik-baik. diskusikan bilang Eh, santai, aneh. nggak ada yang dijatuhkan. Di sini Santai saya aja lah, santai sama Rifa, Pak Bom. ya kan? Kau Iya, yang santai aja Umi tegang. Rifa. Oke, coba Ini dipesankan ada yang saya Pak ngomong lagi, Bom. Pak Saya Bom. tanya Kita berdua ngomong. Al-Quran, Umi Rifa tanya jawab dari Saya Alkitab. bilang Ini kan tidak sudah ada. kacau. Kan Ya, tidak berarti, ada. Saya berarti, sudah jawab Pak berarti Bom pada nggak waktu itu percaya. zaman Isa nggak ada hukum orang Pontius Pilatus ya? Isa hidup di Loh, zaman itu apa di sih? kitab Pak Bom sendiri. Berarti Pak Isa Bom. itu di zaman Pak apa? Saya Bom. tanya Umi Rifa. Isa Pak hidup Bom, di zaman apa? dengar saya jawab. Iya, saya jawab. Ya. Ya, Isa hidup di Saya zaman bukan apa? orang. Boleh saya jawab? Ya silakan. Saya adalah orang yang apabila menjawab itu pakai literasi, bukan dengan asumsi. Satu. Yang kedua Pak Bom, Al-Quran Literasi itu Al-Quran menjelaskan- dong. Gimana sih? Ya Pak Bom, kok Pak Bom kayak gini? Katanya Ya tadi mau Umi diskusi Rifa yang baik-baik. bilang Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu secara detail. Pak Bom bisa Umi saya Rifa bilang bilang nggak? Alkitab loh. Pak Diskusi Bom bisa pakai- dengarkan nggak? Bisa. Pak Bom Silakan. bisa nggak? Bisa nggak Silakan. tunjukin kalau Pak Jangan, Bom ini kalau Umi Rifa benar-benar nggak mau orang yang diskusi. bijaksana? Loh saya bijaksana loh dari Loh saya tadi. bisa kok. Yaudah saya diam. Al-Quran sebentar Pak Umi Bom Rifa. ngomong saya diam. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, memerinci kata segala sesuatu. Jangan ambil dari Alkitab dong. Sejelas Yesus itu hidupnya di zamannya Pontius Pilatus. Sekarang kalau Isa mau dihukum metong sembarang-sembarang, berarti hukumnya tidak benar dong. Nah orang Yahudi pada waktu itu Emang ada nggak benar? orang apa Emang mereka namanya nggak benar orang semua? Pak Bom memang mereka Iya, sebenarnya tapi semua nggak hukum benar. itu kan Pontius Orang Pilatus. Yahudi nggak benar. Sebentar. Pontius Pilatus nggak benar. Emang nggak benar. Masa benar mereka menghabisi nyawa Tuhan yang benar aja? Sebentar dulu, itu sejarah. Pontius Pilatus itu sebentar Bu Miriam. Sejarah apa? Pontius Pilatus itu Sejarah di mana Pak Bom? sebentar. Loh, sejarahnya ada kok. Gimana sih? Buku sejarah apa? Coba Sejarahnya tunjukin itu, buku sejarahnya. sejarahnya itu di Buku zaman sejarahnya itu apa? yang berkuasa. Sebentar dulu, nanti kita buka sebentar. Sejarahnya Ya, saya minta itu, buku sejarahnya ya. zaman itu zamannya Yesus yang berkuasa Romawi. Itu sudah jelas bukan zamannya Abdul Somad. Bentar, Mas, Saya mau minta ke situ. buku sejarahnya Karena dong. Saya minta Buku sejarahnya. sebentar. Umi Rifa silakan buka pemerintahan di tahun-tahun itu kan yang Lah, berkuasa kok itu kan. saya yang buka? Tadi sudah Pak Bom yang ribut ini, kau udah pendeta. ribut ini. Ya sabar dulu Yaudah deh, saya Pak ngomong Bom dong. Kalau aneh potong-potong deh. kita. Saya waktu saya yang dipotong kok saya Sebentar yang Umi, dipotong. saya bertanya, Umi jawab dengan Al-Quran, malu dong kalau gitu Al-Quran ibu nggak bisa jelaskan. Kan sudah saya jawab sama Al-Quran tadi. Saya kan bertanya versi Alkitab itu ada orang Yahudi karena Yesus tidak disalibkan, karena apa? Mereka mau ganti dengan Pontius Pilatus lepas tangan. Dia mau ganti, jangan potong lu Umi, nggak boleh begitu. Dia digantikan dengan Barabas, Yesus Barabas, karena Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan secara hukum. Tapi karena orang Yahudi mendesak, mengatakan bahwa Yesus sudah melanggar hukum Taurat, makanya disitulah Pontius Pilatus ditangan. Pertanyaan saya, Umi, bukan tentang Yesus. Isa Al-Masih ini hidup di zaman itu kan pemerintahannya jelas.
Tidak mungkin orang main hukum-hukum sembarang. Kalau Yesus jelas disalibkan, makanya dia disalibkan oleh orang Yahudi. Pertanyaan saya bukan orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa sampai Isa disalibkan? Ya, kesalahan apa yang Isa lakukan itu di zaman itu? Silakan. Bisa nggak dipotong saya kalau ngomong? Ya, silakan. Oke. Teman-teman perhatikan ya, mereka konsisten nggak? Pak Bom sudah saya jawab berkali-kali pakai Al-Quran. Tuh kan? Pak Bom katanya Janganlah bisa dia nggak saya kitab ya. potong. Nggak jawab. Gimana sih? Teman-teman, saya hadir ke sini hanya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana Iya, sebenarnya karena Pak Umi Rifa Bom. tidak jawab. Ya Teman-teman udah, perhatikan sebentar. ya, perhatikan kan? Saya Soalnya tadi Umi sudah Rifa bilang pelanggaran, jawabnya dengan Alkitab loh, Umi. Pakai Al-Quran Sebenarnya bukan dong. pelanggaran, tapi Pak Bom nggak siap Nggak, Umi mendengarkan larinya ke saya. Alkitab. Saya tanya Isa, larinya ke Alkitab. Dipotong lagi. Ya silakan Dipotong jawab di di Al-Quran, saya diam. Kalau jawab di Alkitab Dengar saya potong ya. teman-teman, saya sudah jawab pakai Al-Quran surah Al-Maidah. Teman-teman perhatikan. Hai ahli kitab, mengapa kamu benci kepada kami kecuali karena kami telah beriman kepada Allah? Ahli kitab itu adalah orang-orang yang membenci para nabi-nabi. Dia tidak mau mendengarkan. Nah teman-teman perhatikan, ketika Pak Bom menjelaskan, masa saya tidak boleh menanggapi? Kan saya juga baca kitab dia. Dia bilang berarti zaman dulu dong asal-asalan hukum. Saya sudah buktikan Pontius Pilatus itu memang asal-asalan karena dia mengikuti desakan orang Yahudi, bukan karena memang Yesus itu bersalah. Karena bahkan dia bertanya, apa salah Yesus? Apa salah Yesus? Bukti asal-asalannya orang Romawi pada waktu itu, penjahat besar dilepasin. Orang baik dan benar ditangkoi. Ini bukti mereka asal-asalan. Sayangnya orang Kristen membela kejahatan orang Yahudi dan orang Romawi, malah bersukacita dengan kematian orang benar ini. Lalu Pak Bom paksa saya, mana di Al-Quran kamu penjelasan segala sesuatu? Siapa abad keberapa? Pak Bom saya tekankan sekali lagi, Al-Quran itu bukan karangan Lukas, Matius, Lukas atau entah siapa-siapa. Al-Quran perkataan Allah. Maka apa yang dijelaskan adalah apa yang Allah kehendaki untuk dijelaskan, bukan apa yang Pak Bom inginkan untuk dijelaskan. Tadi Bu Rifa bicara Pak. Tuh, Gini Bu, begini Bu, waktu sebentar, saya lihat sebentar. teman-teman, Pak Bom 5 menit bicara, saya cuma dapat Enggak, waktu tadi 2 saya jawab menit. sedikit kok. Umi Rifa tadi Teman-teman, Oke, Sebentar. Pak Saya Bom belum boleh nggak Pak bertanya Bom ya. 1 menit 2 menit Saya ya? Ya boleh boleh. belum Sebentar ya. pernah Sebentar Umi bertanya. diam dulu. Jangan Oke, begitu, gantian Umi. Saya kita nih, belum Pak ya. bertanya, Oke, baik. padahal Pak Bom Iya, nanti bilang tadi bertanya. Oke, sampai Nanti coba bilang saya tadi. dibesarkan. Sabar. Ini masih giliran saya, Iya. tiba-tiba Pak Bom Sabar, sudah Sebentar, jadi debat sabar baru ya Rifa. ingin Umi bicara. dengar. Katanya mau diskusi Umi dengar. baik-baik. Saya belum Iya. bertanya. Takut kali tuh Katanya Rifa kalau Umi aku mau diskusi ngomong. Bukan takut. baik-baik. Aku sama Pak Bom Sabar, sudah Umi. deal tadi. Umi. Kalau nggak perlu ikut campur Enggak kecocokan Aduh, sama begitu gua. sabar tadi. Umi. Pak Bom Umi sabar. Oke, saya serahkan dibesarkan sama si aja Raja Pak Bom Debat. Bom. Bukan berarti dia jadi ngatur Kalau kita. memang Besarkan saya aja Pak si Bom Bom Raja saya dulu. Debat, Ya, saya sempat hatuah saya nggak sama dia. sampaikan ini ya. Pak Bom turut, Pak Oke, Bom minggat baik. saya Jadi sama begini dia, teman-teman oke? ya, tolong Oke, di-mute nggak dulu usah ya kalau Bukan, nggak mau Umi Rifa. kondusif. Ya, sudah, Oke, ya, perhatikan silakan. teman-teman ya. Ya. Ketika dikatakan tadi orang Yahudi biar betul, tetapi kesalahan yang mereka anggap ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tetapi maaf teman-teman, ketika kita buka ya di Al-Quran tentang Rasul yaitu Muhammad maupun Isa, justru sesembahannya lebih biadab. Kenapa saya katakan demikian? Dalam surah Al-Hijr ayat 11 dan 12, Allahnya sendiri yang menginginkan orang Yahudi maupun orang kafir mengolok-olok semua Rasul. Mana lebih biadab ini? Ternyata yang lebih biadab itu ada sesembahan. Dan setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Oke? Tetapi siapa? Dalang daripada semua ini, ayat 12. Demikianlah Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang yang berdosa. Sungguh biadab sesembahan ini. Mencari kambing hitam. Sementara dia sendiri yang membuat orang Yahudi agar Isanya itu mau ditangkap. Lalu kemudian ingin menyalahkan Yahudi. Jadi kalau kita bicara soal biadab, ranah manusia mungkin secara manusianya biasa atau berdosa biadab. Tapi kalau ada sesembahan yang sangat biadab, nah ini yang nggak layak dituhankan. Ya, di sini jelas ya Al-Hijr ayat 11 dan 12 bahwa rasul-rasul ataupun nabi yang diolok-olok ataupun dimusuhi itu karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ayat ini. Itu aja Pak Bom Bom. Oke, saya tanggapi boleh Pak Bom Bom, jangan diganggu ya. Kalau saya menanggapi jangan diganggu ya. Kalian cowok, masa ngelawan cewek 1 orang aja kalian harus 5 orang ya. Tapi saya nggak apa-apa sih, 10 orang juga nggak apa-apa. Asal saya dikasih izin bicara. Jangan 5 orang tapi saya nggak diizin bicara. Nih, besarkan saya Pak Bom Bom, gantian dong. Pak Bom Bom katanya hamba Tuhan ya. Besarkan saya. Teman-teman, apakah penting? Besarkan saya dong.
Saya dong, sekan saya. Nanti ini saya kena ban jadi. Mereka ban saya jadi. Saya heran di TikTok. Teman-teman tolong bantu tap-tap layar ya. Ya, Saya kena silakan ban, ya. padahal saya nggak Teman-teman bicara perhatikan. apa-apa ya. Ya Pak Bom Bom, jangan ganggu makanya. Maksudnya kalau saya lagi ngomong juga kena marah roh kegelapan Pak Bom. Nih Pak Bom Bom nih ya. Perhatikan, raja debat yang lebih biadab Tuhan kau tuh. Tuhan kau nipu para nabi tuh. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Ini Tuhan kau penipu. Enggak, sebentar Kedua, dulu. Tuhan Satu kau yang raja mengutus roh dusta. berapa? Sabar, satu raja Jangan berapa? ganggu saya dulu. Jangan Nggak, ganggu sebut giliran ayatnya, orang lain sebut berbicara ayatnya, tentang Bu. Al-Quran Nggak, saya Pak sebut Bom ayat, tak sebut potong. ayat. Kelihatan Sebut Pak ayat Bom Bom saja. ini. Yeskiel, Nggak, sebut ayat. Yeskiel terjemahan versi BM. Yeskiel pasal 14:9. Teman-teman perhatikan. Yeskiel berapa? Teman-teman perhatikan. Ini Yeskiel, aduh Pak Bom Bom kenapa sih dari tadi gangguin saya mulu? Yeskiel berapa? Teman Pak Bom Bom udah menghujat di fitnah. sini. Pakai data Pak tuh Bom Yeskiel Bom berapa? teman ini kok. Ini nih, Yeskiel baca berapa? ini. Pak Bom Bom bisa lihat. Baca ini. Yeskiel berapa Udahlah sebut temen yang dong? memframing agama gue. Ya, Nih, 14 berapa? Saya tadi baik-baik dengan Anda ya Pak Bom Bom ya. Yeskiel 14 Anda tahu berapa? saya, kan? Karangan Islam Kawan atau Anda telah kitab kami? Ini. Ayat berapa, Bu? Ini versi BM. Buka. Di Alkitab, pasal Kak. 14 nomor 9. Yeskiel 14 Satu ayat lagi berapa? nih. Ya iyalah, nih. Ada ribet banget nih menggangguin saya nih. Satu Iya, raja Yeskiel. pasal 22 nomor 23. Santai Tuhan aja. kalian biadab. Karena itu Waduh, sesungguhnya kok Tuhan biadab? telah menaruh Yeskiel roh dusta ke berapa? dalam mulut semua nabimu. Saya counter ya, temenmu yang kurang ajar. Di sini lihat, Tuhanmu kurang ajar dan biadab karena telah menaruh roh dusta dalam mulut para nabi. Tuhan kalian sendiri tuh. Pelan-pelan Karena itu dong, Maksudnya Umi, kan sesungguhnya nabi jangan yang Tuhan kemanasan. biadab menaruh toh, roh karena ada dusta nabi ke biadab, dalam makanya mulut dikatakan itu roh dusta semua. toh. Ya udah. Iya toh? Oh, Nah, makanya beda Nabi yang dengan mengambil bini sesembahanmu orang memang ya? sangat biadab Oh, Nabi gitu Daud. loh. Nah, Ya Pak toh? Bom Bom, kelihatan Enggak, kan? enggak. Kamu udah Teman-teman mulai perhatikan, framing dan grup ini coba-coba tidak merasa layak. didolimi. Karena apa? Kamu mau Karena turun gak ada urusan ketika sama si kami. Raja Debat Kenapa? tadi, Pak Kenapa Bom kau Bom tantrum tidak ketika saya berani ngomong? menghadapi saya Perhatikan sendiri. teman-teman, ini wanita Akhirnya dia sebenarnya Pak menyerahkan Bom Bom. kepada Raja Debat. Ketika saya Tapi yang dia diomongnya, lakukan apa? ini Tanya orang Dia ini nggak menghujat berani. agama Di sini Islam. mau cari apa Tapi kamu? ketika saya menunjukkan di kitabnya bahwa nabinya ditipu sama Tuhannya, bahkan Tuhannya sendiri yang mengutus roh dusta, Jangan ambil mereka karangan semua tantrum Google, kejam. Umi. Karangan Google Tuhan diambilnya. dalam Jangan kitabmu karangan sendiri Google. menghabisi Nangis nyawa kau, Musa, nangis. menghabisi Nangis kau orang, jadi. Kitab suci membunuh kami itu banyak Google, orang. Kau yang mulai Tuhanmu framing kan, bahkan gila, sebalas memerintahkan pemecahan Umi, data. kitab menghabisi anak suci kecil. nanti. Tuhanmu Umi, ambil dalam data kitabmu yang bagus. sendiri bahkan mengikuti Tuhanmu yang Tuhan biadab. kalian Saya sendiri yang Bom. Saya merencanakan buktikan nih. kematian Yesus. Santai, Saya Tuhan buktikan kalian yang bilangnya merencanakan sesungguhnya. kematian Yesus. Memang dia nggak akan Tuhan mungkin kalian yang nggak akan mungkin Tuhan bisa kalian yang bagus-bagus Pak Bom merencanakan Bom. Saya udah tahu kematian karakter ini Yesus. orang. Iya, Tuhan aduh, kalian Umi. Saya yang udah telah tahu karakter ini merencanakan orang. kematian Walaupun Yesus. pura-pura manis, Jadi saya ketika nggak orang yakin dia bisa Yahudi santai itu. dan orang-orang Dan dia yang yang ada memulai di tadi Pontius framing-framing Pilatus ya. itu, Tuhan Kita akan kalian tunjukkan yang telah teman-teman ya. merencanakannya ya. Ini Allahmu Jadi yang paling perhatikan teman-teman biadab ini ya, ya. Saya kasih memang tunjuk Tuhannya ya. yang biadab. Karena Allahmu Tuhannya yang yang biadab. merencanakan Umi, kematian Umi, Tuhannya. santai, bicara terus ya. Tuhan Bapa Dia udah merencanakan kejang-kejang kematian dia, udah Tuhan Anak. kejang-kejang dia Kenapa ini. saya Iya. seperti ini? Wajar saya Dia tadi kejang. pura-pura baik, 4 kan? orang. Dia pura-pura 2 orang, baik. 3 orang cowok, bukan pura-pura baik. Bukan, Dengan ada kau urusan. yang lebih Kamu dulu. mau merasa Saya didolimi. dengan Pak Bom Bom Jawab berdua dengan kau masuk lalu kau Alkitab. mau Ya, reading Al-Quran. kamu mau merasa didolimin nggak ada Aku ini- urusan. Aku ini fighter. Saya kasih Aku tunjuk ini ya, bukan sebentar ustazah. teman-teman akan saya Kutunjukkan kasih betapa tunjuk ya. biadabnya kelakuan Dia Tuhanmu waduh, yang merencanakan kenapa? kematian Tuhan lain. Saya pakai Tuhan dalil loh, Bapakmu Rifa. telah Nggak punya perlu rencana nangis lah, Rifa. Tuhan Bapakmu yang punya Rifa, otak nggak untuk usah menghabisi keluar nangis Tuhan lah, Rifa. anak. Tuhan Bapakmu punya rencana Nggak menghabisi usah Tuhan nangis lah, anak. Rifa. Dan Oke. inilah Tuhan yang biadab, Besarkan ya, perhatikan. mengutus roh dusta Inilah ke yang dalam mulut namanya para sesembahan nabinya, biadab, dan bahkan sengaja menyesatkan siapa yang dia menipu para nabi. kehendaki. Ah, ini Bahkan baru, Tuhan ya toh. Bapakmu sendiri Jadi yang di punya sini jelas, rencana maka ingin Allah menghabisi menyesatkan Tuhan siapa anak. yang Nabi dia Daud dalam kehendaki. kitabmu Jadi semuanya secara cabul. logisnya Nabi nggak Daud mungkin dalam layak kitabmu mengambil disembah bini penyesat. orang. Bahkan Makanya Tuhan dia Tuhanmu kepanasan sendiri, gitu loh. Tuhanmu yang Ya, tidak, sebagaimana Tuhan dalam Bapa, surah hadis Tuhan dikatakan Anak, bahwa Tuhan Roh setan Kudus sudah masuk itu Islam. punya Makanya karakter dia ini rencana seperti untuk setan gitu loh. menghabisi nyawa Saya Tuhan kasih Anak. info dulu Santai, Umi Tuhan Rifa, biar Bapa dia diam. dan Tuhan Santai, Anak Rifa. itu punya Aku tahu rencana kau itu memang menghabisi nggak akan Tuhan bisa Anak. diskusi Dan baik-baik. bahkan Ya teman-teman kan? perhatikan, Kamu mulai Tuhan memframing Bapa dan Tuhan halus-halus Anak, ketika saya teman-teman, ngomong nangis, mereka ya kan? lah yang Iya. punya rencana Nggak menghabisi ada Tuhan ilmu ini Anak. Umi Rifa ini. Nggak Jadi ada, nyawanya nggak ada, Tuhan nggak ada, Anak nggak ada. itu Nggak ada ilmunya nih direncanakan Umi Rifa ini. kematiannya sama Aduh, Tuhan Bapa. rupanya Umi Giliran Jadi Allah mereka itu memframing, biadab, Rifa. saya Ya ngomong kan? dipotong-potong. Dia loh yang Mereka membikin si Muhammad, jantan-jantan bikin si menghadapi Isa, satu perempuan ya kan? aja nggak sanggup. Semua nabi-nabi
Nabi Tuhanmu itu sendiri yang telah mengutus roh diolok-olok dusta ya kan? ke dalam mulut para Dalam nabi. daripada semua itu Tuhanmu ternyata dalam Allah kitab gitu loh Rifa. Raja-Raja Kok kamu marah mengutus Rifa? roh dusta ke dalam Kok mulut para marah, nabi. Rifa? Sampai-sampai nabi di Santai kitabmu aja, itu Rifa, nggak usah menuduri melotot lah. perempuan, Masa bini wanita melotot orang, gitu nanti bini
Madinah lo orang cantiknya. bahkan ditiduri dan Tuhanmu membiarkan Rifa, hal itu. 70 Bahkan Hosea persundal diambil dari diperintahkan neraka, bersendal. buat laki-laki nanti di Hosea surga, Rifa, bahkan disuruh gitu ya kan. memperanakan Hana Udahlah anak Rifa, sundal. kamu Ini dari tadi kelakuan diajak diskusi Tuhanmu. baik-baik loh, Kalau tapi kamu mengatakan Tuhan kejang-kejang. cabul, Karena saya Tuhan sudah dalam yakin kitabmu lebih bahwa cabul. saudara Karena setan tidak Tuhanmu mungkin bisa diajak memerintahkan diskusi Yesaya baik-baik. untuk telanjang Karena bulat. Muhammad Tuhanmu sendiri yang memerintahkan Yesaya telanjang bulat. Tuhanmu sendiri yang perintahkan Hosea untuk Oh bersendal. nanti Tuhan kau yang Tuhan mengambil telanjang bini bulat, orang. nanti saya Tuhan jawab. kau yang memberikan kepada Daud bini Dia aja orang. baik-baik Tuhan loh kau kamu sendiri itu yang dari tadi mengizinkan kamu Yehuda kejang-kejang. sembarang ini, bersundal. Umi. Tuhan Iya, kau kamu sendiri yang hasil memulai dari dari tadi perzinahan bicara Daud biadab. dan Aduh, hasil perzinahan parah ini, Yehuda. Umi. Saya hanya Tuhan coba, kau ya keturunan toh, perzina. apa yang Begitu kau sampaikan. kasar. Teman-teman, lebih panas kejut. Serukan Pak Bobo. Panas dia Serukan kayak teman-teman, gini kan. panas dia, panas, panas dia. Kenapa Rifa? Tuhannya Karena Oten, ketahuan ya keturunan bahwa pezina. ternyata orang Yahudi, Daud orang pezina. Quraisy Dan Daud menolak nenek Allah moyang itu Tuhannya karena orang Kristen. siapa Si dalangnya? Ternyata Yehuda Allah. berzina. Itu nenek moyang Tuhannya Oten. Dan lagi Nggak bisa pula jawab. Tuhannya Rifa, orang Kristen. Coba ya, Banyak sekali sekali lagi dari menceritakan Rifa ya. tentang Inilah Rifa. perzinahan-perzinahan. Rifa, makanya Perzinahan Ohola dan Ohora. Dikatakan kelamin sebesar punya keledai. makanya jangan bersaudara dengan setan, Rifa. Bilangan Ya. pasal 31 ya Ya Rifa, ya Allah. jangan bersaudara Tuhan dengan meminta setan sehingga Oten kau kesesatan. dilawan. Saudara-saudara. Lihat nih Rifa, Orang lihat nih ini, Rifa. orang Kristen ini, Rifa, sosok perhatikan ya baik di Rifa ya. awal. Ini, Saya ini. membuktikan kepada kalian Bayangkan kalau Rifa, saya ikut petarung setan, menghadapi setan kau jantan kasih, ini, apa kau kasih 1, dia 2, kontra 3, di hidungmu, 3 coba nih ya. orang mereka. Oke, saya baca ya. Tuhan kau ada. Nabi Ada roh bersabda, Tuhan jika di hidung. terbangun, Nih, di seingatku dalam beliau hidung manusia bersabda, ada roh seorang Tuhan. yang dari Nih, kalian dari di tidurnya dalam- hendaklah dia iya, berwudu iya. dan Iya, beristighfar, dalam memasukkan hidungmu air ada ke roh hidung Tuhan loh. dan Nih, dalam mengeluarkannya karena hidungnya orang setan Kristen tidur ada pada roh batang Tuhan. hidung si Rifa. Ada roh Tuhan. Daripada roh Tuhan dalam hidung kau, di Kristen Tidur dalam hidung di hidung kau lubangmu ada roh itu Rifa. Tuhan. Makanya Tuhan kau hidungmu tidur di itu mulai perahu. kehilangan oksigen Tuhan itu. kau di dalam Ayo, Suma, naik, Tuhan Suma, kau Suma, naik, di Suma. dalam badan kau. Suma. Dan Ini Tuhan loh kau Rifa, di dalam setan kau Suma, di itu dalam ngasih badan oksigen kau. dalam Suma. hidungmu, Mira, makanya kau Tuhan kesetanan. di dalam badan manusia kau Santailah, terima. Rifa. Coba Sementara santailah. setan Jangan dalam mau tubuh bersaudara manusia kau dengan akan terima. setan. Nah, inilah akibat Inilah bersaudara kenapa dengan saya setan. katakan Kau nggak inilah bisa akibat punya santai, kitab nggak bisa cabul, rileks, ya kan? kitab porno Walaupun yang dari tidak tadi saya diterima sudah di tahu, Amerika Rifa, ini Serikat. sejak kapan? Inilah kitab Umi buktikan Rifa ini Tuhannya kebablasan ini, menginginkan. Umi Rifa ini. Oh Kerasukan betul, dia, saya kerasukan bukan saya dia. petarung. Jadi mereka kejang-kejang saya buat teman-teman. Di komennya sedikit mereka Kerasukan tantrum. dia. Pak Dia ini Bobo memang sudah takut tidak sekali ada sama saya, teman-teman. terlihat Takut terbuka sekali dia. sekarang bahwa Tuhannya cabul. Tuhannya ternyata yang mengutus roh dusta Rifa, kepada Rifa. manusia. Makanya Rifa, setan Dan itu memberikan jangan kau bini kasih orang tidur kepada di Ini manusia. jin dari mana datang ini? Saya tidak tahu ini. Belum ada apa-apa. Saya belum ngomong apa-apa loh. Sudah Tuhan setan datang Bapa ini. Iya, punya begitulah rencana gente kalau mereka bersaudara dengan membunuh setan. Tuhan Iya, Bapa. Inilah aku belum ngomong apa-apa loh. Santai menghadapi aja sih. satu Langsung wanita kejang-kejang. saja. Mereka Wajar saya semua kejang-kejang datang. bertanya. Ada Tiga apa ini? orang. Tiga Tiga Orang saya belum ngomong. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.